Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kelompok 5 akan menjelaskan tentang proyek perhitungan space parkir yang tersedia buat pemrograman FPGA. Di kelompok 5 ada Samuel Andika sebagai penanggung jawab. Lalu ada Dwi Arga Salahuddin, ada M. Amar Batistuta, terus ada Muhammad Makbul Zaid, ada saya sendiri Rizky Cahaya Arasi dan Yazid Ananda. Lanjut dengan latar belakangnya. Eee, pada zaman yang sekarang ini, yang modern, tingkat mobilitas manusia cenderung tinggi. Untuk mendukung mobilitas tersebut, maka banyak orang memilih untuk membeli kendaraan pribadi, khususnya kendaraan roda 4, dan banyaknya yaitu mobil. Dengan ken dengan keberadaan kendaraan-kendaraan tersebut, tentunya dibutuhkan lahan parkir yang memadai untuk menampung kendaraan tersebut. Namun, eee, kenyataannya banyak dari pengendara mobil masih mengeluhkan sulitnya mencari parkir yang tersedia pada tempat yang ditujuannya. Tidak sedikit juga yang tidak mendapat parkir saat memasuki tempat tujuan mereka karena tidak tersedia data ketersediaan parkir di sana. Untuk itu, diperlukan sebuah alat yang berfungsi untuk menampilkan sisa ketersediaan parkir yang ada. Alat ini nantinya diletakkan pada pintu masuk lahan parkir tersebut agar pengendara mobil tak tahu apakah masih ada parkir yang tersedia atau tidak. Menurut kelompok kami, alat ini eee, cukup membantu pengendara mobil agar tidak kerepotan keluar masuk gedung untuk mencari tempat parkir yang tersedia. Lalu prinsip dasar sistem akan dilanjutkan dengan teman saya. Eee, kedua ada prinsip dasar sistem program ini. Cara kerja alat ini sebenarnya cukup mudah. Alat ini dibuat pada 2 jalur, yaitu pertama, ditempatkan pada jalur masuk. Cara kerjanya adalah ketika ada mobil masuk, sensor akan mendeteksi mobil tersebut. Setelah terdeteksi oleh sensor, nilainya akan melakukan proses increment oleh counter dengan batas atau FSM. Lalu hasilnya akan disimpan. Apabila mobil yang sudah ada di dalam lahan parkir mencapai batas maksimal atau 7 mobil yang kita taruh, maka buzzer akan berdering untuk menandakan bahwa parkiran sudah penuh. Lalu ada ditempatkan di jalur keluar. Pada sistem mobil keluar, nilai yang disimpan sama dengan saat mobil masuk, menggunakan tempat penyimpanan yang sama dengan jalur mobil masuk juga. Saat ada mobil keluar, sensor akan mendeteksi mobil tersebut. Setelah terdeteksi oleh sensor, nilainya akan melakukan proses decrement oleh counter dengan batas atau FSM, lalu hasilnya disimpan. Nah, untuk membantu agar pengunjung bisa lebih mudah untuk men-tracking jumlah parkir yang tersedia, maka dibuat display LED untuk membantu mengetahui jumlah parkir yang tersisa. Berikut ada blok diagram dari program. Di tengah-tengah itu kita menggunakan FPGA Spartan 3E. Terus keypad itu berfungsi untuk seperti jika operator ingin mereset, maka dia akan menggunakan keypad untuk mereset alat tersebut. Display LED tadi untuk menampilkan jumlah parkir tersedia. Pertama dari laser akan memasukkan sensor masuk akan masuk ke FPGA. Kalau kedua itu bisa dari jalur yang keluar itu dari laser juga, sensor keluar, baru jika sudah penuh maka dia akan mengarah ke buzzer. Selanjutnya. Lalu untuk komponen yang digunakan, pertama menggunakan display LED. Display LED tadi untuk membantu mengetahui kesalahan parkir yang tersedia, terus menggunakan sensor LDR. Sensor LDR ini sensor cahaya untuk mendeteksi mobil yang masuk ke area parkir. Ada buzzer atau semacam alarm untuk mengingatkan bahwa lahan parkir telah penuh. Terus kita menggunakan FPGA Spartan 3E, lalu ada keypad yang digunakan jika ingin mereset sistem. Oke, berikutnya dilanjut oleh saya untuk penjelasan entity dan pin pada plan ahead.
Yang pertama untuk entity atau entitas itu sendiri, dari inputnya ada 4. Yang pertama clock, lalu reset, lalu up, lalu down. Lalu di outputnya itu sendiri ada output itu sendiri dan ada buzzer. Lalu untuk arsitekturnya sendiri, mungkin dijelaskan dengan simple aja, dengan sederhana aja. Dari di sini ada type state atau state type-nya ini merepresentasikan kondisi jumlah kendaraan yang ada di parkiran tersebut seperti S0, S1 dan seterusnya. Itu merepresentasikan berapa jumlah kendaraan yang ada di lahan parkir tersebut. Lalu ada signal untuk registernya dan untuk next-nya, lalu ada state type tersendiri yang tadi sudah dijelaskan. Lalu mungkin masuk ke programnya. Yang pertama dari bikin atau dimulai itu ada seperti biasa ada clock dan reset. Lalu di inisiasi awal untuk reset sendiri, jadi jika reset diaktifkan maka alat akan kembali ke posisi awal, tidak terdapat apa-apa, jadi dimulai ulang. Lalu jika reset tidak diaktifkan maka akan lanjut proses ke berikutnya. Dimana proses berikutnya itu untuk counter menghitung bertambah atau berkurangnya jumlah kendaraan. Simpelnya ini dibagi beberapa case atau beberapa kondisi. Yang pertama S0 itu ketika mobil 0, lalu ada seleksi kondisi lagi di dalamnya. Jika mobil bertambah 1 atau yang direpresentasikan dengan if up sama dengan 1 dan down sama dengan 0, berarti jika mobil ada yang masuk dan tidak ada yang keluar, maka kondisi berikutnya akan pindah ke S1 atau di next state-nya atau kondisi berikutnya. Lalu jika tidak akan masuk ke next dan atau register. Lalu ketika sudah masuk S1, di sini pun ada beberapa seleksi kondisi lain. Seleksi kondisi yang pertama itu ketika mobil masuk dan tidak ada yang keluar, akan berpindah ke next state atau EDS2 berikutnya. Jika ada mobil masuk dan ada mobil keluar juga, maka kondisi berikutnya akan tetap di S1. Lalu ada lagi untuk tidak ada mobil yang masuk tapi ada mobil yang keluar, maka next state-nya akan turun ke S0 karena mobil tidak ada di parkiran atau di parkiran tidak ada mobil. Lalu jika tidak ada akan tetap di S1. Dan kondisi-kondisi berikutnya pun kurang lebih sama, akan dibedakan tergantung seleksi kondisi yang di dalamnya ketika ada mobil masuk dan tidak ada yang keluar, atau mobil masuk dan ada yang keluar, ataupun tidak ada mobil masuk dan ada yang keluar. Begitupun seterusnya dengan kondisi-kondisi berikutnya, baik di state ketiga, state keempat, state kelima, atau state keenam, dan terakhir di state ketujuh. Di state ketujuh ini ada perbedaan tersendiri, yaitu jika kondisi mobil ada yang masuk akan tetap di S7 atau tetap di state itu atau tetap di kondisi itu, karena kami dari kelompok 5 mengset atau mengatur kondisi ini sebagai kondisi maksimal. Lalu mungkin selanjutnya dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya di sini ada output on LED. Karena LED ini untuk mempresentasikan jumlah dari parkiran tersebut. Pertama, ada kondisi ketika 0, masih 0. Kemudian itu mengeluarkan output yang berbentuk dalam biner dengan jumlah 0. Dan ketika masih 0, buzzer akan berada pada kondisi low atau tidak menyala. Kemudian ketika ada mobil 1, output binernya akan menghasilkan jumlah 1. Dan buzzer masih dalam kondisi low atau mati. Itu juga sama dengan jumlah parkir 2 sampai 5, hanya binernya yang berubah. Kemudian juga jumlah 6 sama, yang bedanya ketika total parkir mobil ada 7 mobil, di mana buzzer akan berkondisi high atau menyala. Kemudian program selesai. Oke, kemudian di sini ada penjelasan tentang flowchart dari program. Oke, di sini adalah flowchart ketika ada mobil masuk area parkir. Pertama-tama adalah start, mulai, kemudian inisialisasi,
Kemudian di sini sensor masuk itu nilai 0 atau tidak. Kalau tidak akan kembali lagi ke situ. Kemudian kalau iya, maka counter akan increment, nambahkan. Kemudian akan menampilkan pada LED display. Kemudian stop. Selanjutnya ada flowchart ketika ada mobil keluar area parkir. Sama seperti sebelumnya, ada start, kemudian inisialisasi, kemudian membaca lagi sensor masuk sama dengan 0, iya atau tidak. Kalau iya, maka di sini perbedaannya adalah decrement, counternya decrement. Kemudian menampilkan data pada LED display, kemudian stop. Kemudian yang terakhir adalah flowchart ketika kapasitas parkiran sudah penuh. Nah, di sini start, mulai, kemudian inisialisasi lagi. Nah, di sini dilihat apakah counternya itu lebih dari 7 atau dibacanya sudah maksimal atau belum. Kalau tidak, ya kembali lagi ke sini. Kalau iya, maka akan counter decrement. Kemudian menampilkan data pada LED display, kemudian stop atau selesai. Berikutnya adalah demo simulasi dari program yang telah kami buat. Berikut adalah overall hasil simulasi dari program yang telah kami buat yang disimulasikan di iSIM. Berikut ini kami tampilkan hasil simulasi dari beberapa kemungkinan keadaan yang terjadi saat di lapangan. Kondisi pertama yaitu pada saat ada mobil masuk ke dalam parkiran. Dapat dilihat di situ nilai awal dari program adalah 0000, lalu saat ada sinyal up 1 dan down 0, maka output dari program berubah menjadi 0001. Lanjut ke kondisi kedua. Pada kondisi kedua terjadi saat ada mobil keluar dari parkiran. Yang sebelumnya output itu 00010, lalu ada mobil yang terdeteksi keluar dari parkiran, yaitu ditandakan dengan sinyal down 1 dan up 0. Dan output berubah menjadi 0001. Lalu lanjut ke kondisi ketiga. Pada saat mobil masuk ke dalam parkiran dan ada mobil keluar dari parkiran pada saat yang bersamaan. Seperti yang kita lihat, di situ ada 0 pada sistem tersebut, ada 2 mobil yang di parkiran. Lalu ada sinyal 1 dan 0 bertambah menjadi 3. Lalu ada sinyal 1 dan sinyal up 1 dan down 1. Di situ mengakibatkan mobil terdeteksi tetap 3 yang ada di parkiran. Lanjut ke kondisi keempat. Kondisi keempat adalah saat operator ingin melakukan reset pada perangkat. Seperti yang terlihat di gambar sebelumnya, terdapat 3 mobil yang terdeteksi masuk ke parkiran, yang terdeteksi di dalam parkiran. Lalu saat operator melakukan reset pada perangkat yang pada fisiknya adalah keypad, pada saat ditekan maka output dari program akan kembali ke posisi awal yaitu 0000. Lanjut ke kondisi kelima, yaitu pada saat tidak ada mobil yang masuk ataupun keluar dari parkiran. Seperti yang kita lihat di situ, terlihat mobil yang terdapat di parkiran tetap 3 saat ada up 0 dan down 0. Lanjut ke kondisi ke-6. Pada saat kondisi ke-6 adalah saat parkiran sudah penuh tapi ada mobil yang masuk. Seperti yang kita lihat di situ ada up 1 dan down 0. Lalu buzzer akan menyala. Sekian dari demo simulasi program yang telah kami buat. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.